teman itu teman ya, kita teman. Kalau teman itu tidak mahal. Jadi misalkan sampai jual ke orang 20.000, sama teman jual 20.000 ya enggak lah. Jadi saya jualnya modalnya 10.000, sampai mau ngasih untung berapa terserah gitu. Nah, karena makanya saya bilang teman itu murah. Ya, bisa dibantu? Apa enggak? Ya. Awal-awalnya jadi tukang mangkok untuk menyambung menyambung pekerjaan. Akhirnya dapat ide seperti ini jualan mie ayam dari mana Pak dulu Pak? Lah akhirnya kan saya dari orang lain atau dulu itu kan ini ya, karena dicuci mangkok terus dipercaya bosnya bisa ngelayanin, bisa. Akhirnya saya dikasih gerobak satu, suruh jalanin rame. Nah begitu rame ya udah berjalan, saya akhirnya bisa pamitan mau buka sendiri gitu loh. Akhirnya hijrah di Ciledug. Jadi belum ada yang mie ayam yang rasanya enak gitu, belum. Ya ada teman jarang gitu, jarang. Akhirnya saya pindah sini, ya alhamdulillah buka, mulai ada respon gitu. Cuman sekarang kan, kalau dulu kan jarang yang jualan, kalau sekarang kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari yang punya milik mie ayam teman. Jadi saya punya usaha ini dari tahun 2001 sampai 2022. Dan alhamdulillah udah rame. Dan saya juga punya channel resep YouTube, namanya channel Sugeng Agus. Jadi pemirsa yang nonton YouTube ini, jadi ada motivasi bisa nonton resep-resepnya supaya ada manfaatnya. Jadi kalau yang nonton YouTube, namanya siapa? YouTube apa? Saya Jajan Rangers. Jajan Rangers. Ya, jadi pengikutnya itu kalau nonton channel acara ini bisa nonton di channel Sugeng Agus, jadi bisa usaha mie dan bakso, jadi untuk motivasi untuk mencari nafkah gitu. jalannya di mana Pak? Di alamatnya di lokasinya gini, Jalan Teman, RT 02, RW 04, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Ciledug, Tangerang, Banten. Nah, lokasinya di situ. Masuk gang ya, lokasinya. Nah ini Pak, itu kesini biasa di pinggir jalan ke dalam gang nih Pak? Iya, dari nol lagi. Lagi. Dari nol lagi. Jadi tinggal ke dalam dari nol lagi, merintis lagi. Nah, jadi 1-2, 1-2, 1-2, akhirnya bisa tahu. Tapi tempat lama-lama jadi kebeli. Jadi kebeli, sekarang udah punya sendiri, alhamdulillah. Dan saya cita-cita saya kan kalau tempatnya nggak nyewa murah, mau saya jual semurah mungkin gitu, supaya orang dia juga beli ada untung, saya juga ada untung. Tempat baru ini Sehari ya sekitarnya
ada yang kalau nggak nentu ya kadang-kadang 60 gitu, kadang 50. Nggak soalnya lagi keadaan pandemik ini 60 porsi. 60 kilo. 60 kilo. Gila, ya. 60 kilo biasanya berapa porsi Pak kalau dihitung secara kasarnya gitu? Ya secara kasar bisa misalkan ini bisa 12 kilonya. 12 Kilo. 12 Sekilo 12. kilo 12. Iya. Kilo 12 porsi ya Pak maksudnya. 12 porsi. Oh. Jadi berapa tuh? Alhamdulillah. Ya udah lumayan lah gitu buat soalnya apa? Tujuan kita jual murah itu bukan untuk keuntungan pribadi sendiri-sendiri ya. Pertama, mereka yang tukang sawi, dia mengais rezeki saya. Terus ke dia tukang plastik, dia mengais ke dari saya. Kalau dia nggak dibelanjain, ke tukang gas, dia mengais rezeki saya. Terus ke tukang teh, ke tukang ayam, ke tukang bawang, tukang apa aja, kita tergantung pada kita. Soalnya kita mata rantai paling bawah. Jadi kita yang jual makanan. Jadi terus gojek-gojek, kita mempekerjakan orang gitu. Jadi orang jualan itu kalau menurut saya sangat mulia. Mulianya apa? Mempekerjakan orang, terus memberi dia lapangan pekerjaan gitu. Makanya saya pesan pada youtuber ya tetap semangat untuk apa ya, mempublikasikan mereka yang makanannya kurang terkenal gitu loh. Jadi kurang terkenal supaya dia meniru yang udah rame gitu. Ini kan Bapak kan usaha udah besar ya, misalnya udah banyak pengunjungnya, kok Bapak mau gitu berbagi resep? Nggak takut gitu Pak? Oh iya. Ya, kenapa saya bisa mengutarakan resep-resep bisa untuk orang lain biar nggak takut tersaingi gitu. Karena apa? Resep atau harta kita itu pertama nggak dibawa mati, yang kedua tidak bisa diturunkan ke anak, ya kan? Jadi resep itu nanti kalau misalkan kita nggak ada akan punah gitu. Alangkah lebih baiknya kita bagikan gitu. Sedangkan kita kalau udah rame itu rumah udah ada, semua udah tercukupi, mau nyari apa lagi gitu loh, maksudnya gitu. Jadi emang orang kadang-kadang prinsipnya wah nanti takutnya tersaingi kan. Sebenarnya enggak. Kalau orang mau berbagi itu enggak mungkin dia orang, justru kalau orang berbagi itu kalau menurut saya malah apa ya, pagar yang kokoh. Iya, pagar yang kokoh supaya nanti kalau ada isu-isu yang kurang bagus apa-apa gitu bisa terjawab gitu loh. Jadi orang saya aja begini gitu. Jadi hal-hal yang negatif bisa ditanyakan ke langsung gitu. Kadang orang-orang kan nanya yang aneh-aneh bisa ditanyakan ke langsung ke ownernya gitu. Jadi orang berbagi itu memang sangat bagus gitu. Jadi jangan jangan takut tersaingi gitu loh. Itu aja sih menurut saya, pengalaman saya tidak berlebih ya. Jadi cuman saya istilahnya begitu aja. Jadi saya tidak berbagi, cuman tujuannya gitu. Jadi biar nggak punah. Kalau punah kan nanti sayang kan, ya kan? Iya, kalau punah sayang. Jadi nanti orang lain pengen rasain. Soalnya kalau orang itu buka resep tuh, misalkan saya udah diajarin di sini, nggak mungkin dong dia buka depan mata. Pasti agak jauh, ya menghargai lah gitu. Itu aja. Satu lagi Pak, ada nggak Pak selama bertahun-tahun ini, selama perjalanan Bapak ngalamin hal paling pahit gitu dalam usaha ini? Ada, iya paling pahit ada. Kadang-kadang ya kita dikerjain orang gitu, sering gitu, di apalah yang hal-hal yang nggak aneh gitu, di luar nalar gitu, yang kakinya sakit jadi sakit terus, wah banyak sih gitu. Iya, jadi banyak ya semua itu yang Maha Kuasa itu memang adil. Adilnya gimana? Dia menurunkan penyakit, tapi dia menurunkan obat gitu. Jadi kalau kita mau cari obatnya ya ketemu gitu aja. Yang penting berasa. Makanya kayak orang nyari rezeki, kalau kita mau nyari ya tetap ada. Orang udah menyuruhkan rezeki.
aja. Oh iya Pak, satu lagi ada cabang nggak Pak terkait usaha ini? Oh, nggak ada. Mau rencana kedepannya seperti apa sih Pak? Ada? Rencana saya akan mengajar aja. Kemarin ngajar di pesantren Bandung, jadi saya mengajar resep-resep ke daerah-daerah gitu, yang mengajarkan ke gerobak-gerobak kecil siapa yang mau diajarkan gitu. Jadi saya akan berbagi ke yang mereka, misalkan ada tukang mie ayam sepi, apa itu konsep gerobaknya kurang bagus, apa menghadapnya kurang pas gitu. Jadi saya kalau ditelepon tolong kunjungin, nah nanti saya di situ akan memberi motivasi, saya akan mengarahkan gitu supaya siapa tahu resep saya itu bisa terangkat di situ.